Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadirin jemaah pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan daripada tujuan kita, dijadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di depan ayat, di situ terdapat harfun nida. Dalam ilmu nahu, di situ terdapat harfun nida atau disebut dengan huruf panggilan, huruf ya dan juga huruf alif. Panggilan untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, ketika iman ini sudah bergerak di dalam hati kita, kemudian insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah akan terarah dengan iman yang kita miliki. Iman adalah sesuatu yang abstrak. Iman tidak terlihat, namun dampak daripada pergerakan iman ini yang dapat kita rasakan. Satu contoh yang sering dianalogikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau memberi contoh, andai kata ada kipas angin berputar, ada lampu menyala. Kenapa lampu bisa menyala? Kenapa kipas angin bisa berputar? Jawabannya, karena ada setrum yang mengalir ke lampu tersebut. Karena ada setrum yang mengalir kepada kipas tersebut. Setrumnya tidak terlihat, namun dampak daripada pergerakan setrum itu, lampu bisa menyala, kipas angin bisa berputar. Oleh karena itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki kekuatan iman yang kuat, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Andai kata dia tidak mau mendengarkan panggilan Allah, maka belum tentu nanti Allah akan mendengarkan panggilan dia, doa dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Adapun tujuan daripada Allah memerintahkan manusia adalah tidak lain dan tidak bukan, di situ Allah akan mensortir mana yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mana orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah. Andai kata kita menjalankan perintah Allah, mengiyakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah Allah akan memilih kita sebagai hamba-hamba yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keadaannya seperti sekarang yang sedang terjadi, Allah memberikan ujian kepada kita. Kembali kepada nilai-nilai iman yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Andai kata iman kita kuat, maka hasilnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun andai kata iman kita rendah, hasilnya akan timbul kekufuran. Man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala balai falyakhrut min tahti sama wal yatlub rabban siwaya. Kata Allah di dalam hadis kursinya, barang siapa orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, dan dia tidak bersabar terhadap bala, musibah, bencana, ujian yang aku berikan, kata Allah, maka silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian nasihat singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada ini hari, di bulan kita sudah berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, satu kebanggaan bagi umat manusia
khususnya umat besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikenakan satu kisah Nabi Musa alaihissalam dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan menanyakan ada kelebihan dan keutamaan apa di bulan Ramadan ini. Allah jelaskan pada Nabi Musa ada dua cahaya yang akan menyelamatkan dia dari dua kegelapan ini. Yang pertama adalah cahaya alam kubur, yang kedua cahaya akhirat. Ini dia, dua cahaya ini akan menerangkan dua dari dua kegelapan itu. Maka dari itu kita sangat beruntung bagi manusia, bagi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjalankan perintah Allah, yakni konteks jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu untuk berpuasa sebagaimana sebelum orang-orang terlebih dahulu. Oleh karena itu kita sadar betul sebagai manusia, sebagai orang Islam, konteks yang jelas arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakat wa shaum Ramadan. Dan disinilah kewajiban kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa di tahun ini Allah Subhanahu wa taala selalu berkahan kita dan kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin dan selamat melancarkan ibadah Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Al-Fakir Abdullah Effendi, mohon maaf, mohon ridha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.